Kali ini kita akan membahas tentang ujian parametrik satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah suatu kode stabil. Artinya, yang diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara distribusi hasil observasi dengan distribusi vertus tertentu. Uji ini memiliki fungsi dan syarat sebagai berikut. Uji Kolmogorov-Smirnov berfungsi untuk menguji perbedaan proporsi populasi. Uji dapat digunakan untuk data yang berskala ordinal yang memiliki dua atau lebih kategori. Selanjutnya, prosedur pengujian Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, tentukan hipotesis nol, hipotesis alternatif, serta taraf signifikansinya. Selanjutnya, tetapkan distribusi fungsi kumulatif teoritisnya dan distribusi fungsi kumulatif observasinya, yang mana distribusi fungsi kumulatif observasi merupakan pembagian antara banyaknya observasi yang sama atau kurang dari X dibagi dengan banyaknya observasi. Langkah yang ketiga adalah mencari nilai Dahidung. Dan Dahidung adalah sisi maksimum antara fungsi kumulatif teoritisnya dan observasinya. Langkah terakhir, lihat tabel E untuk mendapatkan nilai kritis dari D. Jika D hitung lebih dari D tabel, maka tolak hipotesis nol. Lalu, buat kesimpulan. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Seorang ahli pembuat kue ingin menguji apakah ada kecenderungan selera pembeli terhadap kadar gula campuran kuenya. Dia membuat 8 macam campuran kue yang berbeda kadar gulanya. Campuran kue A mempunyai kadar gula yang paling rendah, lalu kue H yang paling tinggi kadar gulanya. Kemudian, dia mempersilahkan hasil olahan untuk diuji oleh 16 penguji. Kue mana yang paling disenangi? Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah yang memilih kue adalah A0, B1, C2, D5, E5, F2, G1, H0. Apakah kadar gula mempengaruhi selera pilihan? Gunakan taraf signifikansi 5%. Untuk menjawab soal tersebut, langkah yang pertama, tentukan hipotesis nol, hipotesis alternatif, serta taraf signifikansinya. A0 adalah frekuensi A sama dengan frekuensi B sampai frekuensi H. A1 frekuensi tidak semuanya sama dengan taraf signifikansi 5%. Langkah kedua, tetapkan distribusi fungsi kumulatif teoritis dan distribusi fungsi observasinya yang dapat dilihat dari tabel tersebut. Lalu, cari D hitung dan D tabel. Setelah didapat D hitung dan D tabel, maka bandingkan keduanya. D hitung lebih kecil dari D tabel, maka gagal tolak H0. Sekarang, kita akan menggunakan SPSS untuk menyelesaikan soal sebelumnya. Pertama-tama, kita dapat menentukan variabel serta jenis datanya, seperti yang tertera pada layar. Lalu, kita dapat mengisi setiap data pada sel seperti yang tertera pada soal. Setelah itu, pada menu analisis terdapat pilihan non-parametric test. Pilih Legacy Dialog dan One Sample KS. Masukkan variabel yang akan dites, yaitu jumlah pemilih, dan tentukan distribusi tesnya, yaitu uniform. Lalu klik OK.
Di akhir, hasilnya akan ditampilkan dan kita dapat menyimpulkan sama seperti pembahasan soal sebelumnya.